Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya kembali membawakan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita. Saya benar-benar berdoa dan berharap kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat semakin meneguhkan dan menguatkan masing-masing kita di dalam mengiring dan mengikut Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, judul kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, dosa bersifat nyata alias kentara. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Galatia 5 ayat 19a. Demikian bunyinya. Perbuatan daging telah nyata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dosa itu terang benderang, sekalipun disimpan dan disembunyikan, bau busuknya akan keluar dan ketahuan. Serapi-rapinya dosa disimpan, suatu saat kelak akan terkuak pada waktunya. Lembaga Alkitab Indonesia memakai kata nyata berasal dari kata sifat phaneros. Arti kata itu menunjuk kepada sesuatu yang sangat jelas, kentara, terang benderang, atau dilihat banyak orang. Rasul Paulus dalam menuliskan suratnya kepada jemaat Galatia meletakkan kata phanera di awal kalimat juga sebetulnya dengan maksud dan tujuan untuk mempertegas hal ini. Artinya, hal inilah yang ingin ditekankan oleh Rasul Paulus. Paulus ingin menyampaikan satu message atau pesan, tidak sulit menemukan berbagai kejahatan. Dengan kata lain, serapi-rapinya kita membungkusnya, akan kelihatan isinya, karena dosa itu telanjang adanya. Keprihatinan Rasul Paulus semestinya menjadi keprihatinan kita semua. Dosa atau keinginan daging sudah dianggap biasa bukan hanya oleh dunia, tetapi juga oleh sebagian dari anak-anak Allah, sebagian dari orang-orang percaya mengaku pengikut Yesus dan telah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan juga yang paling menyedihkan serta memprihatinkan, ada juga sebagian termasuk di dalamnya sebagai para pelayan Tuhan. Apa yang sudah terbiasa seringkali dipandang tidak apa-apa. Malah orang yang tidak melakukan hal-hal yang biasa itu dipandang sebagai orang aneh, sok suci, malaikat. Itulah dunia di mana kita ada di dalamnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, berhati-hatilah. Jangan sampai saudara dan saya, jangan sampai kita semua hidup di bawah pengaruh kekuasaan, kungkungan, keinginan daging. Kita tidak akan mungkin menjadi kesaksian bagi banyak orang ketika kita selalu berada di dalam keinginan daging. Sekarang yang menjadi pertanyaan untuk kita pikirkan, simak dan renungkan bersama di dalam hidup kita. Bagaimana cara paling efektif supaya kita tidak berada di bawah suatu pola kehidupan yang dikuasai oleh keinginan daging? Di dalam Galatia pasal 5 sudah jelas sebetulnya disampaikan oleh Rasul Paulus. Keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Bagaimana supaya keinginan daging jangan merajalela dalam hidup kita, yang sekaligus menunjukkan bukti bahwa setiap kita telah mengalami penebusan Kristus. Kebenaran firman Tuhan menegaskan, barang siapa yang sudah menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsunya, karena hal itu tidak lagi berkuasa atas hidupnya. Saya ulangi sekali lagi. Bagi saudara dan saya, bagi setiap kita yang sudah sungguh-sungguh menjadi milik Kristus,
keinginan daging dan segala hawa nafsunya tidak mungkin lagi memperbudak kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks inilah saya ingin sampaikan kepada setiap kita, ada perbedaan yang sangat signifikan antara seseorang yang jatuh ke dalam keinginan daging dengan seseorang yang hidup di dalam keinginan daging. Atau dengan kata lain, ada perbedaan yang sangat jelas terang benderang antara seseorang yang jatuh ke dalam dosa dengan hidup di dalam dosa. Dan ini harus menjadi perenungan kita secara serius. Kalau sampai kita berkata kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, tetapi kita masih dikungkung, diperbudak, dikuasai oleh keinginan daging. Pertanyaan saya, benarkah kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Benarkah kita sudah mengalami kelahiran baru? Karena ketika kita sudah mengalami kelahiran baru, maka benih itu sudah ditanamkan oleh Tuhan secara ajaib di dalam diri kita. Tapi memang benih itu perlu terus bertumbuh dengan baik dan sehat, sehingga semakin dewasa, dan ketika kedewasaan ini menjadi milik kita, maka kita bukan lagi orang-orang yang gampang atau mudah ikut arus dunia atau pola cara hidup yang jahat di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, mari pada kesempatan ini, jangan lagi kita berada di dalam kungkungan hidup menuruti keinginan daging. Kalau hal itu yang menjadi kenyataan dari hidup kita, maka sesungguhnya kita bisa dikategorikan sebagai anak-anak yang belum dewasa. Tapi kalau seseorang sudah memiliki pendirian yang tegas, saya tidak mau kompromi dengan segala bentuk keinginan daging. Saya mau setiap hari seperti yang Paulus katakan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya kepada setiap kita pada kesempatan ini. Ikan yang bagaimanakah yang mengikuti arus? Sekali lagi saya bertanya, ikan yang bagaimanakah yang mengikuti arus? Jawabannya sudah pasti, ikan yang mati. Tetapi kalau ikan yang hidup justru menentang, melawan arus. Ada satu ikan yang menurut penelitian dagingnya sangat enak. Oleh karena tanda petik olahraganya sangat luar biasa. Bisa menerjang air yang deras untuk naik ke atas. Melompat lagi, terus naik terus ke atas. Ikannya sangat enak, dagingnya dinikmati. Bapak Ibu Saudara, coba kita pikirkan dan kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adakah kita saat ini menjadi orang-orang yang ikut arus dunia ini? Saya mau kasih tahu kepada kita, kalau ada prinsip hidup orang yang mengaku Kristen, bahkan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tapi hidupnya ikut arus dunia, saya mau kasih tahu, berarti kerohanian kita dalam keadaan darurat. Kerohanian kita dalam keadaan suam dan dingin. Dan itu sangat berbahaya dalam kehidupan rohani kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, mari kita menjadi orang yang dimampukan oleh Tuhan untuk melawan arus. Kalau dalam bahasa Paulus di dalam Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat mengerti manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Penekanan penting di sana, kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Kita tidak boleh bersahabat dengan dunia. Kita tidak boleh mengasihi dunia. Kalau hal itu yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita, maka kita akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Tuhan kehendaki kita supaya mengalami
metamorfoste atau metamorfosis, mengalami perubahan dari derajat yang lebih rendah kepada derajat yang lebih tinggi. Sama seperti ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu. Ulat itu Bapak Ibu Saudara tahu kan, ulat nggak tahu daun muda, setengah tua, yang daun tua semuanya disikat. Tapi coba, kalau sudah masuk kepada masa kepompong, masa berdiam diri, masa merenung, masa introspeksi, masa evaluasi. Dan nanti hanya menunggu waktu, akan berubah menjadi kupu-kupu. Sayapnya tumbuh, dan setelah sudah beberapa waktu, menjadi kuat, dia pun mulai pelan-pelan mengepakkan sayapnya, dan akhirnya dia pun terbang. Tidak lagi sembarangan memakan ini dan itu, tapi makanannya sudah spesial. Apa itu? Serbuk sari dari bunga. Makanannya terpilih. Tidak boleh lagi asal-asalan. Bahkan saya pernah melakukan penelitian secara praktis. Ada seekor kupu-kupu yang masuk ke rumah. Setelah sudah masuk, saya lihat warna sayapnya bagus sekali. Saya pun akhirnya mengikuti. Setelah keluar dari rumah, saya ikutin. Kebetulan di sekeliling kita itu ada banyak got. Tidak mau kupu-kupu bertengger di got, tapi selalu hinggap di tempat yang bersih dan steril. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Selama kita belum mengalami kelahiran baru, segalanya kita nikmati. Kita hidup di dalam keinginan daging. Apa saja semuanya dinikmati. Apa saja semuanya dilakukan. Tidak punya rasa bersalah, tidak punya tanggung jawab. Tetapi kalau kita sudah masuk ke dalam posisi menjadi kupu-kupu, Bapak Ibu Saudara, makanan kita, kesukaan kita terpilih. Apa itu? Kebenaran firman Tuhan. Saya mau kasih tahu, salah satu resep paling ampuh untuk mengalahkan keinginan daging adalah, mari kita hidup memiliki kesukaan untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan siang dan malam, atau pagi dan sore, paling tidak 2 kali sehari. Percayalah, kita akan hidup dalam kemenangan, dan kita akan semakin dipulihkan, dijamah, diubahkan, sempurnakan Tuhan, kita menjadi seperti Kristus. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi berkat yang menyadarkan, mengingatkan kita, janganlah hidup menurut keinginan daging, karena keinginan daging itu sangat nyata, bukan sesuatu yang tertutupi dan tersembunyi. Marilah kita hidup menurut kehendak roh, keinginan roh, maka kita akan menikmati damai sejahtera, dan hasil akhirnya adalah hidup yang kekal bersama dengan Kristus selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.